Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala wa amma qaulul Khalil wa Ismail alaihi assalam wa huma yarfa'anil qawa'ida minal bait Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل. Adapun perkataan Al-Khalil, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam, di mana keduanya mengangkat pondasi untuk Al-Bait, Baitullahil Haram, Al-Ka'bah. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Fa innahu tawassala ila Allah bihadzainil ismain, maka keduanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua nama ini. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya disunnahkan, disyariatkan untuk bertawassul, salah satunya adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya doa di malam Lailatul Qadar. Ya, doa di malam Lailatul Qadar. Rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai memberikan maaf, fa'fu anni, maka berikanlah maaf kepadaku, atau fa'fu anna, berikanlah maaf kepada kami. Maka di sini di doa tersebut menyebutkan sifat Allah. Di doa ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ini disebutkan ya nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Alim. Baik, apa hubungannya antara apa yang sedang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yakni membangun Ka'bah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Alim? Maka penulis di sini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua nama ini ila qabuli hadzal amalil jalil, supaya Allah menerima amalan yang sedang mereka lakukan tersebut, amalan yang mulia tersebut. Haitsu kana Allahu ya'lamu niyyatihima wa maqasidahuma, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat dan motivasi mereka melakukan amalan tersebut dan tujuan mereka melakukan amalan tersebut. Wa yasma'u kalamahuma, dan juga Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan mereka berdua. Wa yujibu du'aahuma, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab doa mereka berdua. Fa innahu yuradu bis-sami'i fi maqamid du'a, du'ail ibadah wa du'ail mas'alah, ma'nal mustajib. Maka yang dimaksud dengan as-sami', zat yang maha mendengar, ketika kita sedang berbicara dalam konteks doa, baik itu doa ibadah ataupun doa masalah, maka maknanya adalah al-mustajib, yang menjawab. Baik, apa yang dimaksud dengan doa ibadah dan doa masalah? Sebelum kita memahami kalimat ini, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan doa ibadah dan doa masalah. Doa itu ada dua jenis, doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah itu adalah ketika ya kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata doa yang kita pahami sehari-hari. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya. Itu doa sapu jagat.
maka eh, kita sedang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya du'aul mas'alah. Doa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah doa yang kita pahami sehari-hari. Dan makna kata doa secara bahasa Indonesia, yaitu makna kalau yang kita pahami sehari-hari berarti kata doa yaitu berarti du'aul mas'alah. Sedangkan ya jenis kedua dari doa itu adalah du'aul ibadah. Doa ibadah. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Doa ibadah adalah seluruh ibadah kita itu pada hakikatnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa? Karena ketika kita beribadah kepada Allah, kita pada hakikatnya meminta ya keridhaan Allah, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meminta jannah ya yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka di sini du'aul ibadah, semua ibadah itu berarti pada hakikatnya kita sedang meminta sesuatu begitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta tadi, meminta keridhaan, meminta pahala, meminta jannah. Dan juga kalau kita lihat ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka di dalamnya sebenarnya ada lafaz-lafaz yang kita ucapkan yang itu ya adalah du'aul mas'alah. Di dalam ibadah salat misalnya. Di dalam du'aul mas'alah, di dalam salat ada du'aul mas'alah, Rabbighfirli. Ya. Dan juga di salat bahkan ya rukun salat membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa. Maka di sini ibadah itu ya dari segi lafaz yang diucapkan di dalamnya itu juga mengandung du'aul mas'alah, tapi dari segi ya amalan ibadahnya itu sendiri maka dia adalah du'aul ibadah. Jadi ini kita sebenarnya ya doa kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisanul qaul, dengan lisan mulut kita, itulah yang disebut du'aul mas'alah, atau dengan lisanul hal kita, dengan tubuh kita, dengan gerak-gerik kita, itu namanya du'aul ibadah. Antara kita meminta kepada Allah dengan lisanul qaul yaitu du'aul mas'alah ketika kita meminta kepada Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau kita meminta kepada Allah dengan lisanul hal kita, yakni kita beribadah kepada Allah. Kalau orang tidak mau beribadah kepada Allah sama sekali dalam hidupnya, maka sama saja dia tidak mau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama saja dia tidak mau, sama saja dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah karena kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang butuh kepada kita. Maka ini adalah dua jenis doa. Du'aul ibadah dan du'aul masalah. Maka alhamdulillah ketika ya kita misalnya melakukan du'aul ibadah, salat, puasa, ya. Tetapi jangan lupa untuk melakukan du'aul mas'alah. Ini yang banyak manusia lalai dari melakukan hal ini. Ya, ketika memiliki sesuatu keinginan atau tujuan atau diamanahi sesuatu, maka cenderung untuk menyandarkan pada kemampuannya sendiri. Ini tidak boleh. Ya, harus dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya membantunya dalam seluruh urusannya. Untuk membantunya dalam seluruh urusannya. Itu mengapa para ulama kemudian ada di antara bahasan yang disebutkan oleh para ulama, apa hukum kata percaya diri? Apa hukum kata percaya diri? Bersandar atau percaya, yakni percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Apa hukumnya?
Kalau yang dimaksud adalah bersandar kepada diri kita sendiri, maka ini tentu salah. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan percaya diri tersebut kemudian kita merasa kita yang mampu melakukannya karena kemampuan kita, karena usaha kita dan seterusnya, ini tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud dengan percaya diri itu adalah supaya jiwa kita, hati kita itu memiliki semangat, izzah gitu ya. Maka ini tentunya positif, makna yang positif. Jadi kata percaya diri tergantung mau kita maknai sebagai apa. Kalau percaya diri maksudnya kita memiliki ya semangat, diri kita memiliki semangat, jiwa kita memiliki izzah, ya insya Allah Anda bisa melakukannya gitu ya. Tidak selalu menyerah ketika diberikan amanah, wah afwan Anda nggak bisa kayaknya gitu kan. Ini nggak punya izzah. Maka kalau yang dimaksud adalah memiliki semangat, memiliki izzah, memiliki ya optimis, perasaan optimis, maka ini bagus. Sembari dia menyandarkan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dimaksud adalah dia menyandarkan kepada dirinya sendiri, percaya diri, yakni bahwa dia adalah orang yang self sufficient begitu ya. Bisa mampu semuanya karena kemampuan dia sendiri, maka ini adalah makna yang buruk. Maka as-sami' ya, ketika nama Allah as-sami', zat yang maha mendengar, itu disebutkan dalam konteks doa, maka maksudnya adalah tidak hanya mendengar saja, akan tetapi menjawab doa tersebut. Ini makna dari kalimat ini. Ya, ini makna dari kalimat ini. Insya Allah ya, insya Allah setiap kaum muslimin sudah memahami makna ini ya, ketika disebutkan misalnya dalam doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terimalah dari kami sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar. Ketika kita mendengar kata mendengar tersebut, maka insya Allah setiap kaum muslimin sudah paham ya, bahwa yang dimaksud mendengar ini tidak hanya sekedar mendengar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengabulkan doa tersebut. Tentu yang dimaksud menjawab doa di sini salah satu di antara tiga, antara mengabulkan apa yang diminta atau menyimpannya di akhirat untuk di akhirat, atau ya menghindarkan orang tersebut dari mara bahaya yang bisa jadi menimpanya. Salah satu di antara tiga itu jawaban doa, salah satu di antara tiga hal tersebut. Sesuai dengan mana yang paling terbaik sesuai dengan kondisi kita, dan Allah lah yang lebih mengetahui apa yang paling baik untuk kita. Terkadang kita tidak tahu. Terkadang kita meminta kepada Allah, kita mengira bahwa itu adalah yang paling baik, padahal yang paling baik untuk kita saat itu bukanlah hal yang kita minta, hal yang kita doakan tersebut. Kama qala al-Khalil fil ayatil ukhra, inna rabbi lasami'ud du'a. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat yang lainnya, sesungguhnya Rabbku lasami'ud du'a, adalah zat yang benar-benar mendengarkan doa, yakni menjawab doa. Ya, kalau kita renungkan ya, kita sedikit agak keluar dari topik sedikit ya. Kalau kita renungkan ayat ini disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam konteks berdoa, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Inna Rabbi lasami'ud du'a, sungguhnya Rabbku itu adalah zat yang benar-benar mendengarkan doa. Maka kalimat seperti ini pernah Anda singgung sebelumnya, ya. Tidak peduli seberapa cerdas, seberapa bijak, seberapa ya dalam atau bagus filsafat seseorang filsuf begitu ya. Tidak pernah ada orang-orang yang kemudian memiliki ya kepikiran gitu ya, memiliki ide atau kepikiran untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang detail seperti ini. Ini menunjukkan hubungan yang dekat ya antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Rabbi lasami'ud du'a.
Perhatikan bagaimana ya, suasana yang dibangun oleh ayat ini. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui Rabb-nya, mengetahui nama dan sifat Rabb-nya. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Penggunaan kata Rabbi. Penyebutan secara detail lasami'ud du'a. Penyebutan taukid inna, penyebutan taukid la, ini menekankan, untuk menekankan. Sesungguhnya Rabbku benar-benar adalah zat yang mendengarkan doa. Coba lihat, suasana yang terbangun ya seharusnya di hati antum. Ini menunjukkan kedekatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin sedekat itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuma dengan ayat yang pendek ini, ya, frasa ayat yang pendek ini, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Menunjukkan bagaimana tidak hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh nabi dan rasul mereka dekat dengan Rabb mereka. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat maksudnya dekat ya, bukan dekat secara fisik. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Yang dekat, yang maksud dekat di sini adalah bagaimana mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nama dan sifat Allah, memahami makna dari nama dan sifat Allah. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Ini tidak mungkin perkataan ini keluar ya kecuali dari lisan nabi atau rasul. Kemudian orang setelahnya baru bisa menirunya. Tidak mungkin ini keluar dari pemikiran, ide atau kedalaman ilmu seseorang filsuf misalnya, tidak pernah kata seperti ini keluar. Ya. Kita butuh nabi dan rasul untuk menunjukkan kita bagaimana supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita langsung bagaimana dekat kepada Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, tapi kita masih bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW di zaman ini. Walaupun sudah lama waktu ya terbentang antara Nabi Muhammad SAW dan kita. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, "Hadhihi faidah. Idza jaa asmullahi as-sami' fi maqamid du'a, sawa'un du'aul mas'alah aw du'aul ibadah, fa huwa bi ma'na al-ijabah aw al-istijabah." Ini adalah sebuah faidah ketika nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami' itu disebutkan dalam konteks doa, baik itu adalah doa masalah ataupun doa ibadah, maka maknanya adalah menjawab doa tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab doa tersebut. Wa minhu fi du'ail ibadah sami Allahu liman hamidah. Di antara penyebutan sifat Allah mendengar, maha mendengar di du'ail ibadah adalah lafaz sami Allahu liman hamidah yang kita sebutkan di salat. Tadi Anda menyebutkan Rabbi firli. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, mencontohkan sami Allahu liman hamidah. Ya, maka di sini sami Allahu liman hamidah, di sini maksudnya adalah ya kalau kita terjemahkan letterlek, Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang memujinya. Tetapi yang dimaksud adalah tidak hanya sekedar mengabarkan bahwa Allah mendengar. Ini adalah doa ya
du'aul mas'alah. Secara makna ini adalah du'aul masalah. Kita sedang meminta. Secara letterlock ini terjemahannya adalah Allah mendengar orang yang memujinya. Tapi secara maknanya ini kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjawab ya orang yang memujinya, menjawab doa orang yang memujinya. Semoga Allah memberikan pahala kepada orang yang memujinya. Ini sebenarnya juga adalah du'aul masalah di dalam du'aul ibadah. Ini adalah du'aul masalah di salat. Fa innal hamid yad'u Allah Subhanahu wa taala bi ibadatihi. Maka orang yang memuji Allah, memuji dengan apa? Dengan ibadahnya. Dia sedang berdoa kepada Allah dengan ibadahnya tersebut, yaitu dengan salat. Dia sedang berdoa kepada Allah sebenarnya. Ya, dengan salatnya dia pada hakikatnya meminta keridhaan Allah, ampunan dari Allah, pahala dari Allah, meminta surganya Allah dan seterusnya. Famakna sami Allahu liman hamidah ay istajab. Yani istajab Allahu liman hamidah. Semoga Allah menjawab orang yang memujinya. Ya, istajab Allahu liman hamidah. Maka secara lafaz ini adalah khobar, namun secara makna ini adalah insya. Apa maksudnya? Secara lafaz kalau dilihat struktur bahasa Arabnya secara letterlock ini seolah-olah mengabarkan. Ya. Tapi sebenarnya di dalamnya maknanya itu adalah doa. Contohnya, jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Ini secara letterlock ya khabar, seolah cuma mengabari Allah memberimu kebaikan. Jazakallahu khairan itu maknanya Allah memberimu kebaikan. Kalau diterjemahkan letterlock. Tapi maknanya adalah doa. Makanya kalau ketika diterjemahkan kita harus tambahi kata semoga di depan. Semoga Allah memberimu kebaikan. Barakallahu fikum. Ini kabar, ya, ini khobar. Seolah mengabarkan Allah memberkahimu. Tetapi ini maknanya doa. Oleh karena itu ketika kita menerjemahkannya dan ketika kita mendengarnya, kita harus memaknainya sebagai doa. Semoga Allah memberkahimu. Banyak sekali yang seperti ini. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Syafakallah. Syafakallah, Allah menyembuhkanmu. Ini bukan sedang mengabarkan karena masih sakit, tapi ini adalah doa, semoga Allah menyembuhkanmu. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, tahur insyaallah. Suci insyaallah jika Allah berkehendak. Ini juga sebenarnya doa. Maka banyak kalimat doa yang secara lafaz itu penyebutannya itu adalah khobar, mengabarkan. Padahal itu doa. Ya, padahal itu doa. Makanya seperti tadi, jazakallahu khairan. Kita harus membiasakan menyebutkan kata khairan di belakang. Karena kalau cuma jazakallah, Allah memberimu. Yani semoga Allah memberimu. Memberi apa? Kalau mau mendoakan jangan tanggung-tanggung. Memberi apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberimu kebaikan. Ya. Wa amma qauluhu inna rabbi la sami'ud du'a fa hadha du'a mas'alah. Fa ma'na sami' ay mujibud du'a. Adapun ya perkataan Ibrahim yang dinukil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, inna rabbi la sami'ud du'a, maka ini adalah du'aul mas'alah. Yang dimaksud sami'ud du'a, yang dimaksud doa di sini adalah du'aul masalah. Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang benar-benar mendengarkan doa, yakni du'aul masalah. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna sami' di sini adalah mujibud du'a, menjawab doa. Wa amma nahwa qawlihi laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Innallaha faqiru wa nahnu awliya wa nahnu aghniya.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata bahwa Allah itu adalah fakir dan kita adalah kaya. Allah itu butuh kepada kita dan kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mendengar perkataan mereka. Yang dimaksud mendengar di sini adalah fahuwa sam'un bimakna idrakil masmu. Ya, yang dimaksud mendengar di sini adalah mendengar. Kata mendengar yang kita pahami di bahasa Indonesia. Yakni mendengar, ya, mendengar apa yang diucapkan oleh mereka. Maka kata sami'a mendengar, ya, kalau disebutkan itu kita sedang digunakan untuk menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu mendengar, maka bisa bermakna sesuai kata mendengar yang ada di bahasa Indonesia atau bermakna menjawab doa. Menjawab doa. Wa amma khatmu qawlihi Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Adapun akhir dari firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Rabb kami, wa ba'ats fihim, ya, utuslah, ya, kepada mereka atau utuslah untuk mereka rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang Arab diutus seorang rasul untuk mereka dari kalangan mereka. Ya, mengakhiri ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, adalah zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Apa hubungannya antara doa ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hakim? Apa hubungannya? Ya. Maka hubungannya di sini disebutkan ay fakama anna bi'tsataka li hadzal rasul fihi rahmah as-sabighah fa fihi tamamu izzatillah wa kamali hikmatihi fa innahu laysa min hikmatihi ay yatrukal khalqa suda abathan la yursilu ilaihim rasulan. Ya, maka sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, sebagaimana, ya, perbuatan engkau ya Allah mengutus rasul ini itu adalah rahmah yang, ya, yang melimpah, maka juga di situ ada kesempurnaan dari keperkasaanmu ya Allah, wa kamali hikmatihi, dan juga kesempurnaan dari hikmahmu. Fa innahu laisa min hikmatihi ayyatrukal khalqa sudah. Kemudian penulis menjelaskan apa hubungan al-hakim, hikmah, dengan doa ini. Tidak termasuk, bukan merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah meninggalkan makhluknya sendirian. Menciptakan mereka kemudian dibiarkan begitu saja. La yursilu ilaihim rasulan. Tidak mengutus kepada mereka seorang rasul yang mengajarkan mereka apa yang Allah ridhoi, yang mengajarkan mereka bagaimana cara supaya bahagia di dunia dan di akhirat, yang mengajarkan kepada mereka bagaimana supaya sukses di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dan seluruh alam semesta kemudian meninggalkan mereka sendirian, menyuruh manusia untuk mencari sendiri bagaimana mendapatkan ridha Allah, bagaimana beribadah yang benar kepada Allah, bagaimana supaya bahagia dunia akhirat, bagaimana sukses di dunia dan akhirat, dan seterusnya. Allah tidak membiarkan mereka sendiri, tetapi Allah mengutus seorang rasul kepada mereka untuk mengajarkan itu semua. Ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dibiarkan sendirian, maka yang sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, tidak ada manusia yang akan bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan tata cara yang Allah ridhoi. Bahkan hanya sekedar mengucapkan perkataan yang menunjukkan sangat dekatnya hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, inna rabbi lasabi'ud du'a. Tidak ada orang yang akan bisa kepikiran ini perkataan ini. Inna rabbi lasabi'ud du'a.
Ya, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah mengutus seorang rasul kepada mereka. Haqqaqallahu hikmatahu bi bi'tsatihi li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Maka Allah Subhanahu wa taala merealisasikan hikmahnya dengan mengutus seorang rasul kepada mereka supaya manusia itu tidak memiliki hujjah atas Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia di akhirat kelak tidak bisa berargumentasi, kami tidak dikirimkan seorang rasul sama sekali kepada kami. Yani manusia secara umum. Ya, kita mengetahui di antara manusia ada yang tidak mendapatkan khabar sama sekali tentang risalah, tentang kenabian. Ahlul fatrah. Mereka adalah ahlul fatrah. Ya, ini cuma ya sedikit. Dan mereka ketika di akhirat akan diberikan ya keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dizalimi, tapi akan diuji. Yang lulus ujian tersebut maka masuk surga, yang tidak lulus maka masuk neraka. Coba lihat, bayangkan. Ketika di akhirat pun ada manusia yang ketika diuji, dia sudah tahu perkaranya, ini akhirat, ini padang mahsyar, diuji masih ya tidak lulus. Itu bayangkan coba. Nauzubillah min dzalik. Maka ahlul fatrah ujiannya cuma sekali di akhirat. Ya cuma pada saat itu saja. Maka kita manusia yang sudah, kita orang-orang kaum muslimin yang sudah mendapatkan hidayah di dunia, dan ketika kita bermaksiat, ketika kita tidak lulus sebuah ujian, masih ada pintu taubat untuk kita, masih ada, kita masih hidup sehingga kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, maka kita harus sangat bersyukur. Ahlul fatrah nanti di akhirat diuji, halas kalau memang sudah tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masuk neraka. Mereka di dunia tidak merasakan indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka tahu ketika di padang mahsyar. Sedangkan kita merasakan indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maslahat dari syariat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena kita diberikan hidayah, kita mengenal Islam, kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita masih ya semasa kita masih di dunia ini. Walaupun kita belum bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal umuru kulluha qadariyuha wa syar'iyyuha la taqumu illa bi izzatillahi wa nufudhi hukmihi. Maka perkara seluruhnya, baik perkara qadari ataupun perkara syar'i, perkara qadari itu maksudnya ya kejadian-kejadian yang ada di alam semesta, kejadian-kejadian kauniyah, ya kita bisa kuliah, itu kejadian-kejadian kauniyah. Gunung meletus, kejadian kauniyah. Hari ini hujan atau hari ini cerah, itu kejadian kauniyah. Atau perkara-perkara syar'i, yakni apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan, wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan, haramnya zina, haramnya pencurian, semua ini tidak bisa tegak kecuali karena keperkasaan Allah dan karena hukum Allah itu pasti akan terlaksana. Berbeda dengan hukum manusia, bisa terlaksana, bisa tidak terlaksana. Waqad yaktafi Allahu bi dzikri asma'ihil husna 'anit tasrih bi dzikri ahkamiha. Bisa jadi Allah mencukupkan dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna. Ya, bisa jadi hanya mencukupkan dengan itu semua, tidak menyebutkan apa hukum atau apa balasan yang hendak mau disampaikan oleh ayat tersebut.
liyunabbiha ibadahu annahum idza arafu Allah bidzalikal ismil azim arafu ma yatarattabu alaihi minal ahkam. Untuk memberikan peringatan kepada para hambanya bahwa jika mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang mulia tersebut, yang agung tersebut, mereka akan mengetahui apa konsekuensi, apa ya hukum yang menjadi konsekuensi dari hal tersebut. Mithla qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Kalau seandainya kalian itu menyimpang dari menyimpang setelah engkau mendapatkan bayinat, mendapatkan bukti, mendapatkan ilmu. Jika engkau menyimpang setelah mendapatkan ilmu, maka kemudian apa selanjutnya? Lam yakul falakum minal uqubah kadza. Maka aku akan mendapatkan balasan ini dan itu. Tidak. Bal qala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Ini tidak menyebutkan konsekuensi, yakni hukuman. Secara logis kalau kita mendengarkan ayat ini, ya pasti kita sedang menunggu apa hukuman yang disiapkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hal tersebut. Allah cukup menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz, Al-Hakim. Ai fa idza araftum izzatahu wa huwa qahruhu wa ghalabatuhu wa quwwatuhu wa imtina'uhu wa araftum hikmatahu wa huwa wad'uhu al-asya' mawadi'aha wa tanziluha mahallaha awjaba lakumul khawfa minal baqa'i 'ala dhunubikum wa zalalikum li'anna min hikmatihi mu'aqabata man yastahiqqul 'uqubah wa huwa al-musir 'ala dzambi ma'ilmihi wa annahu laysa lakum imtina'un 'alayhi wala khuruja an hukmihi wa jazaihi likamali qahrihi wa izzatihi. Ya, maka jika engkau mengetahui keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni keperkasaan Allah, bagaimana Allah bisa menetapkan sesuatu, ya, bagaimana Allah maha kuat, bagaimana Allah maha mampu untuk menahan sesuatu dari hambanya dan seterusnya. Dan ketika engkau mengetahui hikmah Allah, yakni hikmah Allah adalah Allah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, meletakkan sesuatu sesuai dengan kondisinya, aujabalakumul khauf, maka itu akan membuat engkau memiliki takut. Minal baqa'i 'ala dzunubikum wa zalalikum. Engkau akan takut ketika engkau melakukan sebuah dosa atau kemaksiatan atau ketergelinciran. Kalau kita mengetahui keperkasaan Allah dan hikmah Allah, maka itu akan membuat kita takut untuk terus-menerus dalam maksiat yang kita lakukan. Lianna min hikmatihi mu'aqabata man yastahiqqul 'uqubah. Karena di antara hikmah Allah adalah menghukum orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman. Siapakah orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman? Al-musirru 'ala dzambi ma'a ilmihi. Orang yang terus-menerus melakukan dosa kemaksiatan sementara dia mengetahui itu dosa. Kalau dia tahu itu dosa, kemudian dia tergelincir, tapi dia langsung bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang sahihah, taubat yang tulus, maka ini dimaafkan insya Allah. Tapi yang bermasalah adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa sementara dia mengetahui bahwa itu dosa. Orang yang terus-menerus melakukan sebuah dosa tapi dia tidak tahu kalau itu dosa, semoga ini juga diampuni. Tetapi ketika menggabungkan keduanya, dia terus-menerus melakukan dosa tersebut dan dia mengetahui bahwa itu dosa, dua faktor ini bertemu, ada di dalam dirinya, dia melakukan dosa kemaksiatan yang dia tahu itu kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Dia tahu ilmunya, sudah dapat ilmunya, sudah diperingatkan, sudah dinasihati, tetapi dia terus-menerus melakukannya. Inilah orang yang yastahiqqul 'uqubah, berhak untuk mendapatkan hukuman. Wa annahu laisa lakum imtina'un 'alaih, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang bisa menghalangi Allah dari menjatuhkan hukuman tersebut kepada orang yang berhak mendapatkan hukuman tersebut. Wala khuruja an hukmihi wa jazaih, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri dari hukum Allah dan balasan dari Allah likamali qahrihi wa izzatihi, karena
kesempurnaan, kekuasaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika lamma qala illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim lam yakul fa'fu anhum aw itrukuhum wa nahwaha bal qala fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali mereka yang bertaubat sebelum engkau bisa menangkap mereka. Ini orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya atau orang yang berbuat kejahatan, bertaubat sebelum engkau menangkap mereka, maka kemudian lanjutannya Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, maka maafkanlah mereka atau tinggalkan mereka atau semacamnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka ketahuilah bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan juga zat yang maha penyayang. Yani fa idza araftum dzalika wa 'alimtumuhu araftum anna man taba wa anaba fa innallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu fa yadfa'u anhu al-uqubah. Yani ketika engkau mengetahui hal tersebut, mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang, maka engkau akan mengetahui bahwa orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengampuni dia dan menyayanginya, merahmatinya, dan tidak akan memberikannya hukuman. Walamma dzakara 'uqubat as-sariq qala fi akhiriha nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ya, nakalam minallah. Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim. Dan Allah adalah zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Ay azza wa hakama faqata yad as-sariq wa azza wa hakama fa'aqabal mu'tadi syar'an wa qadran wa jazaan. Yani Allah itu maha perkasa dan juga maha bijaksana, maka Allah menetapkan hukuman potong tangan untuk pencuri. Dan Allah maha perkasa dan juga maha bijaksana sehingga Allah menghukum orang-orang yang berbuat pelanggaran, yang melampaui batas, menghukum mereka secara syar'i ataupun secara qadari atau kauni ataupun secara jaza, balasan mereka nanti di akhirat. Walamma dzakarallahu mawarithal warathah wa qaddaraha qala faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warisan untuk ahli waris dan menetapkan angka-angkanya. Faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ini wajib dari Allah, ini hukum yang wajib dari Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembagian dari Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha bijaksana. Fakaunuhu aliman hakiman ya'lamu ma la ya'lamul ibad. Maka Allah maha mengetahui dan maha bijaksana, yakni Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hambanya. Wa yada'ul asya'a mawadi'aha, dan menetapkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Fakhda'u lahu lima qalahu wa fassalahu fi tauzi'il amwali ala mustahiqiha. Maka tunduklah terhadap apa yang Allah firmankan dan apa yang Allah rinci ketika Allah membagi harta waris kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Alladzina yastahiqunaha bihasabi ilmillahi wa hikmatihi. Orang-orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan ilmu Allah dan hikmah Allah. Itu mengapa disebut nama Allah aliman hakiman. Ada hubungan antara isi ayat dengan akhir ayat. Falau wukilal ibadu ila anfusihim, seandainya para hamba itu diserahkan urusan ini kepada mereka sendiri. Wa qila lahum wazzi'uhu antum bihasabi ijtihadikum. Bagilah sendiri sesuai dengan istihad kalian sendiri. La dakhalahal jahlu wal hawa, maka sungguh akan masuk dalam perkara tersebut kejahilan dan hawa nafsu. Wa adamul hikmah, dan tidak adanya hikmah. Wa saratil mawarith fawda, dan hukum warisan ini akan menjadi kekacauan. Wa hasala fi dzalika min ad-darri ma Allahu bihi alim, dan akan muncul madarat di dalamnya yang hanya Allah yang mengetahui. Ya. Walakin tawallaha wa qasamaha bi ahkami qismatin wa awfaqiha lil ahwal, akan tapi Allah sendiri yang membaginya, yang menetapkannya, membaginya dan sesuai dengan pembagian yang paling bijaksana dan paling sesuai dengan kondisinya. Wa aqrabiha lin nafa', dan paling dekat dengan manfaat.
Walihada man qadah fi syai'in min ahkamihi aw qala law kana kadza aw kadza fa huwa qadihun fi ilmillah wa fi hikmatih. Oleh karena itu, orang yang mencela sesuatu bagian dari hukum Allah, kemudian berkata, seandainya begini, seandainya begitu. Seandainya perempuan dan laki-laki disamakan aja dalam hukum waris. Kenapa yang ini dapat 2 kali lebih dari porsi, yang laki-laki dapat 2 kali lebih porsinya daripada yang perempuan. Seandainya seharusnya perempuan dan laki-laki disamakan saja. Mengapa yang cuma diwajibkan pakai jilbab itu perempuan saja? Seharusnya dan seterusnya. Ya, seharusnya, seandainya, kalau seandainya begini maka lebih baik dan seterusnya. Ini orang-orang yang berkata seperti ini, maka dia telah mencela ilmu Allah dan mencela hikmah Allah. Walihada yadhkurullaha ilma wal hikmah ba'da dzikril ahkam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu dan hikmah setelah menyebutkan hukum-hukum Allah. Kama yadhkuruha fi ayatil wa'id, sebagaimana Allah menyebutkannya juga di ayat-ayat yang berisikan ancaman, liyubayyina lil ibadi anna syar'a wal jazaa'a marbutun bi hikmatihi, untuk menjelaskan kepada para hambanya bahwa syariat dan balasan itu terkait dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ghairu kharijin an ilmi, tidak keluar dari ilmu Allah. Wa yahtumul ad'iya bi asma'in, ya wa yahtumul ad'iya bi asma' tunasibul matlub, yakni maka Allah Subhanahu wa taala mengakhiri doa mengakhiri doa dengan nama-nama yang sesuai dengan apa yang diminta. Wa hadza minad du'a bil asma'il husna. Maka ini adalah berdoa ya dengan al asmaul husna. Inilah masuk dalam kategori berdoa dengan al asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, sebagaimana firman Allah, Allah itu memiliki al-asmaul husna, maka berdoalah dengannya. Yakni apa yang dimaksud dengan berdoa? Yang dimaksud adalah akhirkan, bisa ya, yang termasuk dengan makna doa di sini adalah akhirkan doa kita dengan, atau akhiri doa kita dengan menyebutkan nama Allah yang terkait, yang berkaitan dengan apa yang kita minta. Ay ta'abbadu lillahi biha wa tulubuhu bi kulli ismin munasibin lil matlubikum. yakni beribadahlah kepada Allah dengannya dan mintalah dengannya dengan menyebutkan nama Allah tersebut, yakni dengan setiap nama yang sesuai dengan apa yang kalian minta. Ya, maka ini yang disyariatkan ketika kita berdoa, kita menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau kita meminta ya supaya Allah mengampuni kita, maka kita berdoa, ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, ya Ighfirli, ampunilah aku. Maka sebutkanlah nama Allah yang terkait dengan apa yang kita minta. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.